Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini mari kita dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita buka Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami beribadah kepada Engkau. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, terlebih kami juga pada pagi hari ini mengaku di hadapan-Mu atas semua kesalahan dan dosa kami. Kami mohon kemurahan hati-Mu, mengampuni kami, kuduskan sucikan kami agar kami layak untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, juga kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elsentan yang akan menyampaikan firman. Berkati hamba-Mu kesehatan yang baik dan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman kepada kami semua. Tuhan, kami bersyukur dan kiranya Tuhan membuka hati dan telinga kami, berikan kami fokus dalam ibadah ini dan dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini Tuhan memimpin dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya dunia ini hanyalah eksistensi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dunia tak akan pernah benar-benar memuaskan kita. Ia hanya ingin memuaskan dirinya. Jangan pernah berharap pada dunia ini. Kepedulian, pemulihan, sejatinya hanya milik Yesus Tuhan. Ia mengasihi kita dengan kasih yang tak dimiliki dunia ini. Berserulah, berharap padanya. Ia ada di sisi kita. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada sampai kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada sampai kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kita mau nyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendapat pesan dari Tuhan. Marilah kita beribadah, membawa hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, pada pagi ini kami mau mendapat pesan-pesan-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami. Roh Kudus pimpin kami. Beri kami pengertian apa yang Bapa mau sampaikan kepada kami pada minggu ini. Dan urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu. Bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita pergumulan di saat kesulitan. Saudara kasih Tuhan, saat ini di dalam dunia ini banyak orang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Saudara kasih Tuhan, semua orang apapun statusnya tidak terlepas dari pergumulan. Mulai dari pergumulan yang kecil, yang ringan, sampai pergumulan yang besar ataupun berat. Pergumulan tentang keluarga, masalah keluarga, pergumulan tentang mendapat pasangan hidup, pergumulan untuk dapat pekerjaan. Di saat-saat yang sulit ini banyak mengalami PHK. Pergumulan masalah keuangan atau ekonomi. Pergumulan tentang kesehatan. Pergumulan untuk relasi antara sesama. Dan banyak sekali pergumulan, baik kecil maupun ringan maupun berat. Saudara kasih Tuhan, ada kalanya pergumulan itu bisa kita atasi. Tetapi tidak sedikit juga membuat kita berada pada situasi seolah-olah tidak ada jalan keluar. Hari-hari ini semua bangsa sedang mengalami satu masalah yang besar, yakni sama-sama sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Belum lagi resesi global yang mengintai, dan masih banyak masalah lain, saudara kasih Tuhan. Tetapi ada satu hal yang pasti. Di dalam Alkitab selalu berkata, Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Penyertai Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata di setiap waktu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, semua dalam genggaman Tuhan kita Yesus Kristus. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman yang diucapkannya. Bahwa dalam segala hal, Tuhan Yesuslah yang selalu memegang kendali dalam segala yang ada di dalam bumi ini. Baik cuaca maupun kehidupan manusia, semua dikendali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan,
Apa yang terjadi pada saat ini sebenarnya merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah saudara, ini ada penggenapan dari firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Bahwa akhir-akhir zaman ini akan datang masa-masa yang paling sulit. Saudara tahu, baru 2,5 tahun menghadapi gejala wabah yang luar biasa. Sekarang datang lagi menghadapi krisis ekonomi di mana-mana. Saudara kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus selalu siap sedia menghadapi setiap tantangan zaman yang memang pasti akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Firman Tuhan bahkan dengan jelas mengajar kepada kita bahwa hidup yang kita jalani di hadapan Tuhan adalah bagaikan sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan. Setiap orang percaya harus mau bertanding, berlomba supaya keluar menjadi pemenang. Pada saat kesulitan ini, kita sedang bertanding, kita sedang berlomba. Ada yang menang, ada yang kalah. Saudara, kalau dalam pertanding, berlomba secara atletik, mungkin orang itu berlomba dengan kekuatannya. Tetapi hari ini saudara harus tahu, di saat kesulitan ini, saudara bertanding, berlomba, bukan dengan seorang diri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai saudara. Ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong saudara. Supaya pada akhirnya kita tetap keluar sebagai pemenang. Yang dicatat oleh surat Rasul Paulus, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku berlatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara kasih Tuhan. Pertanyaannya, mengapa hidup ini disebut pertandingan iman? Disebut juga pertandingan rohani. Karena ternyata dalam hidup ini, Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Bukan hanya berkat, tetapi kadang-kadang masalah yang berat, persoalan hidup, tantangan hidup. Selain kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan, kadang-kala kita diberhadapan kepada pergumulan yang sangat berat. Belakang ini saya melihat orang di dalam masa keluarga itu begitu berat untuk membiayai hidup keluarga. Rumah tangga biaya, setiap hari harus butuh makan. Makanan-makanan yang mau dibeli, sekarang pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Belum lagi membiayai anak-anak sekolah. Belum lagi masalah kesehatan yang lemah. Sekarang ke rumah sakit, itu biaya itu tidak murah. Masalah ekonomi, usaha sepi, kegagalan di mana-mana. Itulah kenyataan dari sebuah kehidupan. Saudara, pertandingan iman, pertandingan rohani
Musuh kita adalah si iblis. Dia mau kita kalah, dia mau kita jatuh di saat kita mengalami hal-hal yang buruk. Atau hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti tadi yang saya sebutkan. Satu persatu. Di sini pertandingan iman. Perubahan rohani yang terjadi. Saat kita harus mempertahankan iman. Meskipun melewati masa-masa yang sangat sukar. Yang sangat berat dalam hidup kita ini. Kita harus kuat iman kita. Kita harus terus menerus dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak bertanding dengan sendirian. Saudara bergumul bukan bergumul sendirian. Saudara bergumul untuk mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Sayang sekali kita lihat banyak orang Kristen yang tadinya rajin beribadah. Bahkan sudah melayani. Bahkan sudah menjadi pekerja gereja. Tetapi kemudian mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan lagi. Mereka kecewa. Mundur dari pelayanan. Karena mereka sedang menghadapi persoalan yang berat dalam hidupnya. Saya lihat banyak sekali di dalam gereja. Awalnya rajin ke gereja. Di saat-saat 2,5 tahun menghadapi wabah itu. Mereka minta pertolongan Tuhan. Tetapi seakan-akan mereka tidak melihat pertolongan Tuhan. Padahal mereka bisa hidup sampai hari ini. Itulah pertolongan Tuhan. Banyak orang sudah dipanggil dan meninggalkan bumi ini. Jangan kita melihat berkat itu ada pertolongan Tuhan. Hidup kita bisa sehat. Hidup kita bisa sampai hari ini. Itu sudah Tuhan tolong saudara kasih Tuhan. Memang Tuhan harus tolong kasih uang saudara banyak. Memang Tuhan harus tolong. Harus mencukupi saudara semuanya. Ada maksud Tuhan supaya saudara belajar. Bertanding. Berlomba. Bertanding iman. Berlomba rohani. Mereka tidak sadar bahwa hidup ini memang sebuah perjuangan. Tidak selalu mudah seperti yang dibayangkannya. Tetapi firman Tuhan selalu berkata, janji Tuhan selalu ya dan amin. Kalau kita setia dan bertahan sampai akhir, kita akan menerima mahkota dan upah. Artinya, kita pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Percis seperti apa yang ditulis surat di firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara dikasihi Tuhan, seandainya pada hari ini saudara sedang menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang berat. Ingat, apapun yang saudara hadapi itu seizin Tuhan. Lalu saudara bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ingat, apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Saudara harus tetap pegang janji Tuhan. Bertahan. Nanti akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan yang menyertai saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Ada 3 yang akan membuat kita menjadi pemenang. Yang pertama, bangkit dan hadapi. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi semua persoalan. Mau ringan, mau berat, hadapi. Jangan takut. Ingat apa yang dijanjikan Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.
sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan masa apapun terjadi melebihi kekuatan saudara. Ketika saudara hari ini tidak kuat lagi, begitu berat menekan saudara, sudah ke sana ke situ untuk mencari solusi, tidak ada solusi. Mari berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Jangan lagi ambil itu sebagai beban. Nanti saudara sakit. Kuatkan iman saudara, percaya akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan masa itu saudara menghadapi jika saudara tidak kuat lagi. Tuhan akan segera ulurkan tangan dan menolong saudara. Tahukah saudara, semua tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia ini, mereka juga pernah mengalami gagal dalam hidupnya. Saudara lihat orang sukses, saudara bilang, wah enak ya. Saudara lihat orang yang menjadi orang konglomerat, wah enak ya. Saudara harus baca biografinya. Dia juga dulu mengalami kegagalan demi kegagalan. Persoalan demi persoalan. Tetapi yang membuat mereka berhasil adalah gigi. Bertahan. Berjuang. Hadapi. Harus punya keberanian. Minta sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan roh keberanian kepada saudara. Kalau kita tidak lari dari kenyataan, melainkan bangkit menghadapi masalah, pasti kita akan melihat mujizat Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, perjalanan mereka terhenti karena melihat masalah yang begitu besar. Yaitu apa? Di depan mereka adalah jalan buntu, yaitu Laut Merah, Laut Berbraun. Tuhan ternyata tidak suruh mereka berputar arah. Ayo kita mundur. Enggak. Tuhan suruh mereka terus maju. Nah saudara, pertanyaan adalah bagaimana maju? Mereka sudah tua, mampu gak berenang dengan lautan yang besar? Sedangkan pasukan dari Firaun sedang mengejar mereka. Ketika Tuhan suruh mereka maju, Tuhan juga menyertai bangsa Israel melalui nabinya Musa. Musa maju, mengangkat tongkat. Kemudian laut itu terbelah jadi dua. Tongkat itu adalah lambang kuasa Allah. Iman adalah lambang percaya akan kuasa Allah. Ketika kita sebagai orang percaya, atau sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin perusahaan, maju dengan iman, percaya akan kuasa Allah, maka mujizat akan terjadi. Yang kedua, bagaimana cara kita harus bangkit? Hidup dalam perkenaannya. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara kasih Tuhan, agar kita hidup bisa berkenaan kepada Tuhan. Kita manusia yang bertubuh fana. Tidak ada di antara kita gebar terhadap dosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa. Siapapun bisa membuat kesalahan. Dalam kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka satu hal supaya kita bangkit. Rindulah selalu perkenaannya. Minta selalu kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Sebab mungkin kita bisa sempat jatuh. Tetapi kejatuhan kita tidak sampai menghancurkan hidup kita. Sehingga tidak membuat kita tergeletak. Dan tidak bisa bangun lagi. Ketika kita mengalami kasih dan perkenaan Tuhan, maka tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Kuasa Tuhan yang membela kita.
dan tangan Tuhan yang mengangkat kita kembali. Itulah yang dihadapi oleh Daud. Bukan sekali Daud menghadapi, berkali-kali Daud menghadapi kesulitan yang sangat besar yang dia alami. Daud bukan manusia sempurna, tetapi Daud tahu persis apa artinya perkenaan Tuhan. Maka dia bertulis dalam puisinya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah iman rohani. Itulah perjuangan rohani. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bangkit dan pergumulan di saat kesulitan? Tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah. Tinggalkan sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang berbuat salah. Bahkan kebiasaan jahat yang sering kita lakukan. Segala bentuk ketidaktaatan, karakter negatif, pergaulan yang salah, pengendalikan diri yang buruk, kita harus tinggalkan semua. Pada akhirnya, semua akan berujung pada masalah-masalah yang akan menjerat dan menjatuhkan kita di waktu yang akan datang. Cepat atau lambat. Sebab itu kita harus jadi orang dewasa. Jangan lagi berbuat dosa dengan sifat yang jelek, karakter yang jelek. Itu semua kita tinggalkan. Sifat dan kebiasaan buruk itu bagaikan ikatan yang melilit diri kita. Persis seperti seekor ular piton atau sanca. Ketika mau menelan mangsanya, ular itu akan melilit dulu tubuh mangsanya. Sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana, baru ditelannya dengan perlahan-perlahan. Tapi pasti, dalam setiap keadaan yang kita alami, Tuhan selalu punya rencana yang indah buat kita semuanya. Dia mau kita selalu berubah menjadi seperti apa yang dihendakinya. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Dan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya dan beriman kepada Dia. Bahkan di tengah-tengah himpitan masalah dan kesulitan, Tuhan selalu mengasihi kita dan menyertai kita. Di saat pergumulan, di saat kesulitan ini, apa yang kita peroleh? Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, apakah ada berkat yang akan memberkati kita? Apakah ada berkat yang akan memulihkan kita? Apakah ada berkat yang akan menyelesaikan masalah kita? Ada. Kalau saudara mau berubah, setiap masalah terjadi, itu akan mendewasakan kita. Untuk kita tetap konsisten beriman dan percaya janji Tuhan. Setiap hadapi masalah, di balik masalah, saudara akan melihat kuasa Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat yang besar menyertai saudara. Ingat, ada masalah, ada mujizat. Kalau gak ada masalah, gak ada mujizat. Sehingga saudara bisa memuliakan Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, apa yang saudara dapat lagi? Saudara lebih intim dengan Tuhan. Ya, orang yang menghadapi masalah selalu rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin cari hamba Tuhan. Kalau sudah masalah selesai, lupa. Ingat, hidup itu gak seperti yang saudara bayangkan. Ketika saudara masalah, intim dengan Tuhan. Gak ada masalah, lebih intim dengan Tuhan. Maka ketika saudara bergumul, seperti Daud, Tuhan akan menopang dan Tuhan akan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas pesan-Mu. Di saat-saat ini yang sangat sulit ini, ketika kita bergumul, Tuhan, Engkau mengajari kita sebagai orang yang dalam mengikuti tantangan dan perlombaan. Supaya iman kita kuat, rohani kita menjadi dewasa. Dan penyertai Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Kami percaya Tuhan yang menopang kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara kasih Tuhan, saya undang saudara ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengakui pengakuan iman suri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita, dewasakan rohani kita, pegang janji Tuhan. Hidup ini memang banyak masalah. Ketika ada masalah, kita hadapi. Kenapa? Karena bukan kita hadapi sendirian. Ada Tuhan Yesus Kristus yang mendamping kita. Saudara tetap percaya, maka semua masalah yang saudara hadapi, di balik masa itu, saudara akan mendapat berkat yang besar, dan saudara akan melihat kuasa Tuhan yang besar, saudara akan melihat mujizat yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.